Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makin pas, makin pasti, Pas FM pasti. Bismillahirrahmanirrahim. Mitra Pas FM yang dirahmati Allah, pertama-tama segala puja dan puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala, dan bersyukur karena dalam kesempatan sore kali ini kita masih diberikan nikmat hidayah, masih diberikan kesempatan sehingga kita bisa bersua kembali. Bersama-sama kita mengkaji kitab tafsir Ibnu Katsir, Mitra Pas. Tak lupa juga sholawat ma'asalam kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya di hari kiamat nanti. Baik Mitra Pas FM yang dirahmati Allah, senang rasanya sore kali ini saya Arif Fanili bisa kembali hadir untuk Anda dalam satu program spesial kesayangan kita, kajian kitab tafsir Ibnu Katsir, Mitra Pas. Dan dalam kesempatan sore kali ini kita masih diberikan kesempatan dan tentunya akan meneruskan episode 1 minggu yang lalu, yaitu kajian kitab tafsir Ibnu Katsir surat Al-Mu'minun ayat ke-99 bersama Ustadz Abdul Khalik Syafi'i MD Al-Hafidh, pengasuh Pondok Pesantren Yambul Ulum Sukolilopati. Tentunya Anda bisa bergabung melalui SMS ataupun juga WhatsApp di 085277999101, dan untuk line telepon juga bisa Anda manfaatkan lewat 0295385877. Kami juga live Mitra Pas menggunakan audio visual. Anda bisa bergabung di fanpage kami Radio Pas FM Pati 2, dan tentunya komentar-komentar Anda dan juga Anda bisa sharing dari keikhwan Anda Mitra Pas, sehingga ketika acara ini selesai Anda bisa menontonnya kembali. Dan segera saja kita mulai. Di studio 1 Radio Pas FM Pati sudah rawuh narasumber kita untuk memberikan pencerahan. Beliau adalah Ustadz Abdul Khalik Syafi'i MPD Al-Hafidh, pengasuh Pondok Pesantren Yambul Ulum Sukolilopati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin, amma ba'd. Mitra Pas FM dimanapun Anda berada, semoga senantiasa mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga yang saya hormati Mas Ari yang selalu setia menemani kajian tafsir Ibnu Katsir. Kita berharap dan berdoa semoga segala daya upaya yang telah kita curahkan dalam rangka nasyrul ilmi, dalam rangka li'ila'i kalimatillah, semoga Allah meridhai dan menganugerahkan keberkahannya kepada kita semua. Amin. Baiklah Mitra Pas FM, kita lanjutkan kajian kita surah Al-Mu'minun ayat ke-99. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu shalihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun fa idza nufikha fis suri fala ansaba bainahum yawma idzin wa la yatasaalun faman saqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun
ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون 104. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta idza jaa, sehingga nalikane wis teka akhadahum ing salah sijine wong iku kabeh ae kufar apa al mautu kematian qala ngucap sapa ahad Rabbi duh pangeran irji'uni mugi mengembalikan panjenengan ing kula la ali menawa utawi kula iku akmalu ngamal sapa kula sholihan ing perkara kang sholih fima ing dalam barang tarok tukang wis tinggal sapa ingsun kala dijawab kala ora iso kaya mengkono iku innaha sa'tamane la ali akmalu sholihan fima tarok kala iku kalimatun suwijining kalimat huwa kang utawi ahad iku qailuha kang ngucapaken ing kalimat wa mi waraihim lan sangking burine barzakhun utawi penghalang ila yaumi yub'asuna tumaka maring dina den tangketaken ila yaumin maring suwijine dina yub'asuna kang den tangketaken kabeh fa idza nufikha mangko nalikane den sebul fisuri ing dalem sur ae sangkakala untuk membangkitkan maksudnya fala angsaba mongko ora ana nasab kang manfaat bainahum ing dalam antarane wong iku kabeh yauma idin ing dalam dina iku wala yatasaaluna lan ora padha takon tinakonan faman mongko utawi sapane wong sakulat kan abot apa mawazinhu timbangan amal apike faulaika mongko samudayane man sakulat iku hum utawi ulaika iku almuflihuna pira-pira kang padha bejo-bejo kabeh waman utawi sabane wong khofat kang ringan apa mawazinuhu timbangan amal apike faulaika mongko utawi samudayane wong iku kabeh iku alladzina khasiru kang padha tuna angfusahum ing awak dhewe ne kabeh fi jahannam ing dalam neraka jahanam khaliduna hale langgeng-langgeng kabeh talfahu nyamber wujuhahum ing pira-pira raine alladzina apa annaru geni wa hum hale utawi alladzina fiha ing dalam jahannam iku kalihun padha cacat. Allah Subhanahu wa taala nggih punika menjelaskan tentang keadaan orang-orang kafir yang mendekati ajal. Yukhbiru ta'ala an halil mutadari ingdal mauti minal kafirin. Jadi fi amrillahi ta'ala. Jadi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah itu dalam akhirnya ketika menghadapi kematian dia itu akan ada penyesalan. Kama qala ta'ala, ini adalah teori ayat menafsirkan ayat. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Dalam ayat lain Allah menjelaskan berinfaklah apa yang telah Allah berikan kepada kamu, infakkan. Min qabli ayyatiya ahadakumul maut, sebelum datangnya kematian. Ketika malaikat maut telah mendatangi kepada orang tersebut, kemudian orang tersebut baru ketakutan muncul dan mengatakan, Rabbi, duh pangeran, irji'uni, kembalikanlah saya. Jadi ada beberapa keterangan hadis di sini. Hadis pertama diterangkan bahwa ketika ada orang yang mati dari orang-orang mukmin, itu kemudian malaikat mencoba untuk bertanya, wahai hamba Allah, bagaimana pendapatmu jika saya kembalikan lagi ke dunia? Maka orang bermukmin itu, apakah engkau akan mengembalikanku di tempat yang penuh dengan kerusakan? Tidak, sekali-kali tidak. Saya sudah jenuh dengan segala kerusakan-kerusakan yang ada di dunia, dan aku ingin kembali kepada Rabbku karena kedamaian berada di sana. Ini jawaban orang yang beriman. Sedangkan orang-orang yang tanda kutip dalam kekafiran, ia akan mengatakan ketika ditanya, berikan pilihan, wahai hamba Allah,
apakah kamu mau aku kembalikan lagi ke dunia? Mereka dengan cepatnya mengatakan, iya. Iya wahai malaikat. La'alli a'malu sholihan fi ma taraktu kalla. Ayo kembalikanlah aku ke dunia. Jika saya engkau kembalikan ke dunia, saya akan berbuat amal soleh yang lebih baik. Saya akan memperbaiki amal-amal saya. Apapun yang telah kutinggalkan akan kuperbaiki dan akan kulakukan semua perintah-perintah Allah dan akan kutinggalkan semua larangannya. Tapi semua itu sia-sia, ya, karena wa mi waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun, ya. Maka alam kubur itu disebut alam barzakh, ya, alam aling-aling, tembok, ya. Jadi alam kubur itu adalah dari kata barzakhun, barzakh, penghalang antara alam dunia dan alam akhirat. Maka kita selagi masih dibangunkan oleh Allah dari tidur panjang kita ketika malam, langkah yang awal yang harus kita lakukan adalah tersenyum, bersyukur, lalu berdoa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilahin nusyur. Ya Allah, terima kasih, segala puji hanya milik Engkau. Kau telah menghidupkan aku kembali dari kematianku. Jadi orang tidur itu adalah sebagaimana orang mati. Al-Ghazali mengatakan, Imam Al-Ghazali mengatakan, jika di antara kalian semua wahai murid-muridku baru ditimpa sebuah masalah yang membuat hati kamu menjadi resah dan sedih, maka cobalah tengok perkuburan di sana. Lihatlah kuburan, resapilah, pikirkanlah bahwa jutaan orang yang sudah mati di alam barzah sana, dia tidak mempunyai keinginan apapun. Orang yang sudah mati itu tidak ingin punya mobil, tidak ingin punya kekasih, tidak ingin mempunyai pangkat atau kemewahan dunia. Dia hanya satu keinginannya, yaitu ingin dikembalikan ke dunia dan la'alli a'malu sholihah, berbuat amal solih yang sebaik-baiknya. Artinya ketika kamu masih di sana berarti kamu masih hidup. Dan kehidupanmu ini adalah suatu nikmat yang sangat didambakan jutaan orang yang telah yang mati. Berarti kamu masih hidup, yang mana kehidupanmu ini sangat diiri, diinginkan oleh ribuan bahkan jutaan triliunan orang-orang yang mati. Artinya ketika masih hidup bersyukur, tersenyumlah dan gunakan sebanyak-banyaknya untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kenangan terbaik kita di dunia bukan dengan keindahan dunia, tapi kenangan terbaik kita ketika di dunia adalah kenangan terindah kita ketika sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka nikmatilah kebersamaan bersama Allah, nikmatilah sujudmu, perbanyak sujudmu, bersyukurlah karena Allah sampai pada saat ini masih memberi kehidupan kepada kita semua. Fa idza nufikha fis suri fala ansaba bainahum yauma idziu wala yatasaalun. Nanti ketika sangkakala ditiup, artinya sangkakala anusyur. Anusyur itu manusia dibangkitkan kembali, dikumpulkan untuk dimintai tanggung jawab di yaumul hisab. Fala ansaba bainahum, tidak lagi berguna nasab. Yauma idzin wala yatasaalun. Bahkan orang itu saling kenal si A dan si B, tapi mereka tidak saling yatasaalun, tidak bertanya-tanya. Bahkan dalam hadis diterangkan, ya, aila yas'alu yang faul al-ansab yauma idzin wala yarisu awaliduhu walidun liwaladihi walayalwi. Dan bahkan tidak saling bertanya. Ada seorang anak bertemu dengan ibunya, orang tua bertemu dengan anaknya. Saking susahnya yaumun nusyur, hari pembangkitan yaumul hisab itu, mereka tidak saling bertanya. Mereka hanya memikirkan tentang nafsi dirinya sendiri. Jadi dalam surah Abasa, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi
Di hari itu, di Yaumun Nusyur, orang itu akan sibuk lari untuk menyelamatkan dirinya sendiri-sendiri, sehingga ia akan lupa dengan saudaranya, lupa dengan ibunya, lupa dengan ayahnya, wasahibati dan teman-temannya. Itu gambaran Yaumin Nusyur. Dari Ibnu Mas'ud meriwayatkan hadis yang ada korelasinya dengan ayat ini. Idza kana yaumul qiyamah jama'allahu al-awwalina wal akhirin sumanahda munadin ala man kana lahu matlimatun falyakhud haqqahu. Nanti di hari pembangkitan itu, di Yaumun Nusyur, ada munadin, ada sebuah orang malaikat yang mengundang. Wahai siapa di dunia yang pernah dizalimi oleh sesama manusia, datanglah ke sini, maka akan diberikan haknya. Maka ini penting bagi kita ya. Penting bagaimana kita interaksi sosial dengan keluarga, interaksi sosial dengan sahabat, dengan tetangga harus kita jaga. Karena sekecil apapun perbuatan dolim kepada orang lain, itu akan dimintai pertanggungjawaban di Yaumun Nusyur. Maka Nabi pernah juga menceritakan, atadaruna manil muflis, wahai sahabat, tahukah kau siapa orang yang rugi? Sahabat menjawab, al muflisu indana man la dirhamallah. Orang yang rugi menurut kami adalah orang yang tidak mempunyai uang. Nabi menjawab, tidak. Orang yang rugi adalah orang yang datang di hari itu dengan membawa pahala sholat, zakat dan bahkan haji, tetapi dia pernah berbuat zalim dengan sesama manusia, dan sehingga sampai mati tidak saling maaf-maafan, tidak saling halal bihalal, sehingga nanti dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Kadar kezalimannya ini akan diganti dengan amal-amal baiknya. Amal baik orang yang berbuat zalim diberikan kepada orang yang dizalimi. Jika semua amal sudah habis tuntas, maka sebagai gantinya dosa dari orang-orang yang pernah dizalimi diambil dan kemudian diberikan kepada orang yang zalim. Maka orang ini rugi karena amalnya tidak berguna setelah dia berbuat zalim kepada sesama manusia. Waqala Imam Ahmad, nah ini juga ada Imam Ahmad, hadatsana Abu Sa'id maula Bani Hasim, hadatsana Abdullah bin Ja'far, hadatsana Ummi Bakrah bin Dalmasur bin Mahramah an Ubaid bin Ubay Rafi' anil Miswar wa ibnu Mahramah radhiyallahu anhu. Rasulullah bersabda, Fatimatun bid'atun minni yaghiduni ma yaghiduha wa yunashitani ma yunashituha wa innal ansaba tanqatu yaumal qiyamah illa nasabi wa sababi wa sohri. Nah, ini berarti mengecualikan ya, menjadi istisna. Tadi ayat yang saya baca tadi, fa idza nufikha fis-sur fala ansaba bainahum. Ketika hari pembangkitan telah terjadi, manusia dibangkitkan kembali, tidak berlaku lagi nasab-nasab. Artinya orang yang keturunan raja, orang keturunan apa, semua tidak ada manfaatnya. Bahkan ketemu saja tidak saling menyapa. Nah, ini dikecualikan dari nasab dzurriyyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi menjawab, Fatimah ini adalah bagian dari kehidupanku. Apa saja yang membuat dia sedih, itu juga menyedihkanku. Apa saja yang membuat ia semangat, menyenangkan dia, maka itu juga menyenangkanku. Dan semua nasab itu akan terputus di hari kiamat kecuali nasabku, maksudnya nasab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka akhir-akhir ini kita sangat sedih ya ketika ada beberapa oknum itu yang dengan sengaja mengklaim bahwa nasab-nasab para habaib yang ada di Indonesia itu tidak sampai. Nah, itu sangat kontroversi ya. Kita sudah meyakini seyakin-yakinnya bahwa habaib yang ada di Indonesia ini nasabnya sampai mutasir kepada Nabi Muhammad. Kita menghormati ya. Karena kita hormat kepada dzurriyyah, menyenangkan kepada dzurriyyah Nabi, kepada para habaib, ini berarti kita juga membahagiakan Nabi. Ketika kita ini menyusahkan para habaib, menyusahkan para dzurriyyah Nabi, maka kita juga sama dengan menyusahkan Nabi Muhammad SAW. Maka kita harus hormat kepada para habaib.
Dan hal yang seperti ini juga dilakukan para ulama-ulama besar, baik yang sekarang sampai zaman-zaman dahulu. Bagaimana hormatnya ulama-ulama kepada para habaib. Jadi semua nasab di hari kiamat itu terputus, kecuali nasab Nabi Muhammad SAW. Berarti juga nasab-nasabnya para zuriyah, para keluarga Nabi, para habaib sampai sekarang, kita juga harus hormat kepada zuriyah Rasulullah Muhammad SAW. Wa qala al-Imam Ahmad hadatsana Abu Amir hadatsana Zuhair an Abdullah bin Muhammad an Hamzah bin Ubay Sa'id Al-Khudri an Abi qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala hadzal mimbar. Jadi Sa'id Al-Khudri pernah mendengar Rasulullah berkhutbah di atas mimbar. Ma balu rijalun yaquluna inna rahima Rasulillah la tanfa'u qaumah. Nabi bersabda ngeten, kenapa ada orang yang mengatakan bahwa rahim atau keluarga Nabi itu tidak bermanfaat sampai hari kiamat. Bala wallahi, Nabi kemudian bersumpah, demi Allah, inna rahimi mausulatun fid dunya wal akhirah wa ini ayuhan nas faradolakum idza ji'tum. Jadi Nabi bersumpah bahwa kerabat-kerabat Nabi, yaitu zuriyah-zuriyah Nabi ini tetap akan selalu sambung menyambung dunia sampai akhirat, artinya tetap bermanfaat, ya, dan tidak akan terputus. Maka ini menjadi pandangan yang sangat kuat. Kenapa kita harus hormat kepada para habaib? Kenapa kita harus cinta kepada habaib zuriyah Rasulullah? Ya, karena hadis ini. Ya. Jadi semua nasab-nasab itu akan terputus kelak di yaumun nusyur kecuali nasabnya Nabi Muhammad. Barang siapa yang menyedihkan atau barang siapa menyusahkan, menyakiti bagian dari zuriyah Nabi Muhammad sama saja dengan menyakiti Nabi Muhammad. Barang siapa yang membahagiakan zuriyah dari Nabi Muhammad, maka dia sama dengan membahagiakan Nabi Muhammad SAW. Nah, ini juga ada keterangan lagi. Waqad dzakarna fi musnad Amiril Mukminin Umar bin Khattab min Turkin Mud'adah anhu radhiyallahu anhu annahu lamma tazawaja Ummi Kalsum binti Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma. Umar bin Khattab ini saking kepinginnya menjadi bagian dari keluarga Nabi, Umar ini menikahi Ummi Kalsum putrinya Ali bin Abi Thalib. Umar berkata, "Ama wallahi ma bi ila ani sami'tu Rasulullah yaqulu kullu sababin wa nasabin fa innahu munqati'un yaumil qiyamah illa sababi wa nasabi." Motivasinya Umar menjadi menantu Ali adalah Umar pernah mendengar Rasulullah bersabda bahwa setiap sabab, setiap nasab itu akan terputus kelak di hari kiamat kecuali nasab dan zuriyah Rasulullah Muhammad SAW. Maka Umar menikahi Ummi Kalsum putri dari Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Wa dzakara annahu asdaqaha arba'ina alfan. Umar ini memberikan mahar mas kawin 40.000 dirham. Wah, dirham itu koin emas itu, kalau dirupiahkan sekarang 1 gram emas kan senilainya hampir 1 juta. Nah, dirham itu 1 koin itu ada berapa gram itu bisa diuangkan, ya sangat banyak sekali. Jadi dari keterangan-keterangan ini, ini adalah ayat-ayat yang sangat jelas, bahwa orang-orang yang di dunia selalu berbicara tentang keluarganya, dia adalah keluarga biru, keluarga para keraton. Ingatlah, semua itu tidak akan ada manfaatnya kelak di hari yaumun nusyur. Bahkan yauma yafirul mar'u min akhi. Nanti orang itu akan sibuk dengan dirinya sendiri. Dia ketemu ayahnya, ketemu ibunya, itu ya mereka itu cuek, ya, tidak saling yauma idzil la yatasaalun, ya. Tidak saling bertanya piye nang, piye bu, piye bapak, enggak, ya. Karena saking hiruk pikuknya atau betapa dahsyatnya yaumul hisab. Dan orang-orang itu bahkan sangat khawatir kalau bertemu dengan orang yang ia kenali, ya, kemudian ada pernah perbuatan dolim. Karena setiap perbuatan dolim itu akan
dimintai pertanggungjawaban, akan diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu semua, ya saya ulangi, itu semua tidak terjadi kepada nasab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nasab Nabi Muhammad itu tetap tersambung, tetap bermanfaat mulai dunia sampai akhirat. Maka dari keterangan hadis yang diceritakan oleh Imam Ahmad ini sangat jelas bagaimana ini sebuah motivasi, dorongan yang kuat bagi kita. Kita harus hormat kepada zuriyah Rasulullah. Kita harus takdim, hormat kepada para habaib. Karena barang siapa yang membahagiakan zuriyah Rasulullah, maka sama dengan membahagiakan Rasulullah. Begitu juga barang siapa yang menyakiti dari zuriyah Rasulullah, maka sama dengan menyakiti baginda Rasul Muhammad SAW. Tentu kita sebagai umatnya tidak ingin, tidak ingin menyedihkan, tidak ingin menyusahkan, tidak ingin berbuat yang membuat Rasulullah menjadi sedih, karena Rasulullah adalah kekasih kita. Rasulullah adalah orang yang sangat kita banggakan, kita cintai, dan satu-satunya nabi yang bisa memberikan syafaat kita kelak di yaumul kiamat. Faman saqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Orang-orang yang datang dengan amal kebaikan yang banyak, sehingga amal kebaikannya bisa penuh, maka dia adalah al-muflih, orang yang beruntung. Wa man khafat mawazinuhu faulaika alladzina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun. Barang siapa yang datang di hari itu yaumul hisab dengan membawa kebaikan yang ringan, ini adalah orang-orang yang akan rugi, dan mereka akan getun kepada dirinya sendiri, akan menyesali perbuatannya sendiri, karena hal yang demikian itu menjadikannya masuk neraka jahanam yang disifati oleh Al-Quran talfahu wujuhahumun nar. Neraka jahanam itu bagaikan ombak yang besar, sehingga ketika orang itu berada di sampingnya, berada di pinggirannya, langsung terkena jilatan apinya dan kemudian masuk ke dalam gumpalan-gumpalan api tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Semoga kita dan keluarga kita senantiasa diselamatkan dari siksaan neraka. Demikian penjelasan dari ayat ke-91 sampai 104. Selanjutnya kita buka sesi dialog interaktif. Monggo. Baik, Mitra Pas, untuk Anda yang sore kali ini ingin bergabung, Anda bisa masuk melalui line telepon di 0295385877. Yang sore kali ini sudah bergabung, Assalamualaikum Pas FM Pati, halo. Waalaikumsalam. Baik, dengan siapa di mana Bapak? Dari Mas Udin di Juwana, Mas Ari. Monggo silakan. Ya, mau menanyakan seputar zuriyah Rasulullah tadi, ya, Ustaz. Terkadang sekarang ini banyak para habaib ya, yang kadang itu dituduh radikal segala macam. Nah, ini bagaimana menurut pendapat Pak Ustadz mengenai hal ini? Karena terkadang memang ada para habaib yang yang mungkin sedikit keras dan sebagainya gitu. Nah, ini bagaimana pendapat Pak Ustadz mengenai radikalisme yang kadang dituduhkan kepada para habaib gitu, Pak Ustadz? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena beberapa kubu ada yang tidak ingin bangsa ini terpecah, ada yang juga sangat keras untuk mengkritik pemerintah. Bahkan ini keturunan Wali Songo juga sudah mulai speak up, sudah mulai berbicara. Kalau kita berbicara dzurriyyah, sama-sama keturunan ini, sama-sama dzurriyyah. Seperti itu pengakuannya. Mohon pencerahannya Ustaz, karena yang di bawah akar rumput ini bingung Ustaz. Ya. Monggo. Jadi dalam menyikapi dzurriyyah Rasulullah, jadi apapun yang dilakukan oleh para dzurriyyah, kita itu harus husnudzon, ya, harus husnudzon. Jadi perbuatan apapun yang dilakukan oleh dzurriyyah, ketika kita tidak cocok ya kita diam, jangan ikut menghujat, ya. Karena menyakiti bagian dari dzurriyyah sama dengan menyakiti dari Rasulullah. Masalah perbedaan pandangan, perbedaan perjuangan itu tentu sudah terjadi sejak zaman dahulu. Kita tahu dulu itu ada sahabat, ada salah satu sahabat saking hati-hatinya. Itu ketika ia panen anggur, terus dia hanya mengambil seberapa, yang lainnya dibakar. Ketika ditanya, kenapa kau bakar seluruh kebun anggurmu? Dia menjawab, ini bahaya, karena nanti kalau ini anggur yang dengan sekian ini nanti bisa dijadikan khomer. Tapi ternyata sahabat-sahabat yang lain tidak melakukan, seperti Abu Bakar, Umar, bahkan Abdurrahman bin Auf. Itu juga sahabat-sahabat yang sudah terkenal alim alama.
tidak melakukan seperti itu. Artinya tidak membakar semua itu buah anggur. Kalau sahabat yang tadi yang saya lupa namanya, itu kan saking ngati-ngatinya diambil sedikit, yang lainnya dibakar. Imam Al-Ghazali mengomentari tentang peristiwa dua sahabat ini. Jika yang demikian ini kemudian dibenarkan dan menjadi patokan kebenaran dalam suatu pendapat, artinya jika pendapat membakar semua anggur ini itu tidak ada pembandingnya, ya, maka orang-orang itu akan memotong alat kelaminnya karena takut berbuat zina. Nah, itu artinya pandangan-pandangan persepsi apapun itu pasti berbeda. Kita tidak boleh menghujat baik ulama maupun habaib karena mereka itu mempunyai pandangan-pandangan yang berbeda. Ada sebagian kelompok yang menganggap bahwa kemungkaran itu harus diperangi dengan keras, dengan redaksi hadis man ra'a minkum mungkaran falyughayyir biyadihi fa illam yastati fa bilisani fa illam yastati fa biqalbi falidzalika al-aful iman. Juga pandangan seperti itu juga benar. Tetapi juga ada sebagian ulama yang mendefinisikan bahwa mencegah kemungkaran itu tidak harus seperti itu. Dalam teori pendidikan ada persuasif, ada kuratif. Kalau kuratif itu berarti mengobati yang sudah luka dengan itu tadi membubarkan karaoke atau apa. Tetapi juga ada yang pendekatan-pendekatan itu secara pencegahan. Seperti kalau kita itu melihat ulama-ulama besar seperti banyak sekali ulama di Indonesia yang dia berhasil mendidik, mengkaderisasi berapa banyak santri yang kemudian ia tidak zina. Mendidik beberapa kader yang kemudian benci dan tidak melakukan maksiat. Ini juga sebenarnya amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi ini kan saya ingin menekankan perbedaan apapun dari habaib harus kita terima tanpa kita mengolok-olok. Kalau kita mengolok-olok ya saya yakin akan kualat. Siapapun itu habaibnya. Jadi karena setiap habaib ulama itu mempunyai pandangan-pandangan. Tadi yang kubu pertama harus dengan keras ya. Karena hal yang demikian mengingatkan orang yang yang kebablasan itu harus dengan keras. Ibaratnya orang yang sudah. Bahkan saya mendapatkan informasi katanya juga dalam tanda kutip dikejar-kejar dan disingkirkan. Mohon pencerahannya Ustadz, monggo. Kalau dikejar-kejar dan disingkirkan itu ya bisa tidak. Itu hanya masalah politik saja ya. Juga kita tahu Syekh Ahmad Alwi Al-Maliki dan keluarganya itu juga di sana. Jadi Syekh Alwi Al-Maliki itu kan juga berdomisili di Makkah dan itu menjadi guru dari para ulama-ulama kondang di Indonesia seperti Kiai Haji Maimun Supyar dan sebagainya. Artinya ketika ada habaib yang dikejar-kejar atau apa itu pasti konotasinya kepada urusan politik ya, urusan kekuasaan. Dan itu sebenarnya kalau kita paham sejarah itu hal yang wajar. Dulu sekali di masa Yazid bin Muawiyah ketika ada pergerakan dari Husain itu malah cucu langsung itu Husain bin Ali bin berarti dari Fatimah kan, Fatimah binti Rasulillah. Itu ketika membuat sebuah gerakan ya, karena menghadiri undangan orang-orang yang ada di Irak, terus bergerak menuju Irak, di tengah jalan di tengah Karbala terjadi penghadangan yang dipimpin pasukan oleh Al-Hajjaj sehingga akhirnya terjadi pembantaian di sana. Nah, ini apa sih sebenarnya urusan kekuasaan ya, urusan politik ya. Maka kalau kita melihat beberapa habib dimusuhi atau apa itu sebenarnya bukan masalah apa-apa, itu urusan kekuasaan. Dari kekuasaan itu seperti itu. Jangankan para habaib, dulu sekali ketika itu Pangeran Hadiwijaya Jagatingkir dengan Arya Penangsang itu juga menghabiskan nyawa banyak itu urusannya karena kekuasaan. Nah, jadi saya lebih cenderung membacanya dari teori sosial seperti itu. Jadi ketika apapun di negara manapun yang membahayakan, yang dianggap dalam tanda kutip kekuasaan mereka, ya mereka akan bereaksi. Kalau tidak ya tidak. Demikian Mas. Ya, ini harus saya tuntaskan, ini penting ini. Dari hamba Allah, lah itu kaitannya mereka juga mendapatkan kualat ya Ustadz nantinya. Mohon pencerahannya Ustadz. Ya kalau kualat ya pasti iyalah. Kalau kualat itu apapun ini kan ngendikane Kanjeng Nabi itu jelas kok ya. Barang siapa yang menyakiti keluargaku maka juga dia menyakiti aku. Tentu menyakiti
menyakiti orang mukmin saja bisa kualat, apalagi menyakiti Rasulullah. Ya pasti ada apa itu, ada kualatnya. Barang siapa nanamnya jagung, ya dia mendapatkan jagung. Dia menanam suket, ya mendapat suketnya. Apalagi ini yang disakiti oleh adalah dzurriyyah Rasulullah, pasti ada afatnya. Kalau kita membaca sejarah itu akhirnya nanti kan Yazid ini mempunyai penyesalan yang sangat dalam, dan juga kita akhirnya dalam akhir dari dinasti Bani Umayyah ini juga dibantai oleh Abu Ja'far Al-Mansur, pendiri dinasti Abbasiyah, dan begitu. Jadi jangankan menyakiti para habaib, menyakiti orang mukmin saja Allah pasti akan murka, apalagi yang disakiti ini dzurriyyah Rasulullah. Jadi bolak-balik ya, kalau urusan politik itu pasti lebih ribet ya, lebih ribet. Jadi yang penting bagi kita, mari kita muliakan para habaib, karena memuliakan para habaib, memuliakan para dzurriyyah Rasulullah akan membahagiakan dan menyenangkan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Baik, kita harus closing, Ustadz. Terima kasih Ustadz sudah rawuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Mitra Pas, terima kasih untuk kebersamaan Anda. Nanti akan kita tunggu episode berikutnya. Tetap bergabung Syarif Fanil, informasi Pas FM pasti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.